staf-staf yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid atau wali santri yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang utamanya kelas 6 ya, yang sudah mau menginjak SMP yang berbahagia. Tentunya tidak lupa pada kesempatan hari ini kita tetap bersyukur pada Allah karena kita masih dikasih kenikmatan sempat mengadakan acara yang seperti ini. Saya atas nama pemerintah kampung mengucapkan terima kasih kepada pengelola madrasah ini, karena madrasah ini adalah aset kampung yang berupa perangkat lunaknya yang nantinya akan menyambung generasi, sehingga nanti dengan generasi yang baik akan menghasilkan kampung yang maju. Mudah-mudahan demikian. Kemudian di samping itu juga mungkin saya sedikit juga mungkin perlu menyampaikan bahwa di sekolah ada beberapa, tapi kalau di sini karena saya selalu dengan Mbak Siti, beliau dibamuskan sehingga kita sering diskusi. Tapi kalau di sekolah lain itu ada begini, jadi anak tidak sekolah itu tidak pernah di ngejawabnya di karaoke atau ditanyakan ke rumah atau dilihat ini, karena pernah dan tidak hanya sekali, saya sering anak tidak sekolah di luar itu dibiarkan, akhirnya tak antar ke sekolah. Dan yang paling menyedihkan, anak tidak sekolah itu karena belum membayar buku. Itu adalah bagian yang sangat menyedihkan, karena pemerintah mewajibkan anak itu belajar 9 tahun. 9 tahun itu adalah dari SD sampai SMP, itu wajib anak itu harus sekolah. Maka kalau ada anak yang keliaran tidak sekolah, itu kepala kampung berkewajiban dan berdosa seandainya kepala kampung membiarkan. Maka selalu saya kalau ada anak tidak sekolah itu pasti saya datangi ke rumahnya, dan itu katanya tidak pernah didatangi oleh gurunya. Jadi sini ada beberapa, misalnya RT 20, RT 10 ya, kemudian RT 1 itu kurang apa? Kalau kurang seragam memang sekolah bos itu yang 30.000 per bulan per anak itu memang tidak boleh untuk membelikan seragam sekolah, karena seragam sekolah hanya boleh untuk anak untuk inventaris, itu baru boleh. Jadi dana bos sudah dikasihkan, itu wilayah yang bisa dibiayai termasuk buku ya. Jadi jangan sampai anak tidak sekolah hanya karena tidak punya buku, itu tidak benar. Kalau di sini saya selalu berkoordinasi dengan Pak Siti, kalau ada ini ada anak mau masuk sini pindahan dari sana, perlunya seragam kira-kira disiapkan kampung apa disiapkan oleh sekolah. Pak Siti, kalau seragam bisa dibantu sekolah seperti itu. Jadi kalau di sini kita selalu berkomunikasi. Kemudian juga saya, karena saya juga pernah mengalami menjadi guru, itu mungkin bagian yang terbesar rendahnya kualitas hidup orang Indonesia itu karena rendahnya pendidikan. Tapi juga karena pendidikannya rendah sehingga aspek yang lain menjadi, contohnya begini, sekolah itu kan
membentuk manusia menjadi literate atau berliterasi, menjadi manusia yang berliterasi. Jadi berliterasi itu misalnya kalau Islam itu bahkan katanya di Quran yang paling utama itu suruh membaca. Intinya literate itu membaca itu bukan berarti hanya membaca buku, membaca Quran, tapi membaca situasi, keadaan dengan menggunakan panca inderanya, semuanya digunakan untuk membentuk manusia yang baik. Jadi Indonesia itu lemahnya itu. Misalnya contohnya, kalau mungkin Bapak Ibu guru itu membaca buku tentang, sekarang banyak ya, artinya ada media massa, medsos, kemudian ada berita atau gini, tidak suka ke orang lain, kemudian dimedsoskan, kemudian orang menanggapi dan percaya, itu bisa menghancurkan orang tanpa harus mengecek dulu kebenarannya. Dan sekolah itu contoh yang paling nyata, misalnya dulu ada seorang ilmuwan namanya Galileo, itu mau dipenjara, bahkan akan dihukum mati hanya karena menyampaikan bahwa bumi itu mengitari matahari. Itu menurut Galileo karena dia ilmuwan, tapi tokoh-tokoh agama itu